warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Runtiningsih. Salah, dipotongi serak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sri Runtiningsih selaku dosen pengampu mata kuliah ekonometrika dan teman-teman saya yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan Arch dan Garch. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Irsyad Zidan Arifki dengan NIM 3 digit terakhir 003 dan saya sendiri Alifia Maulida Husna dengan NIM 020 dan yang terakhir Ilham Rizky dengan NIM 022. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ilham. Oke, terima kasih untuk Via. Selanjutnya materi pertama yaitu tentang apa itu Arch dan Garch. Arch dan Garch adalah model statistik yang digunakan dalam analisis deret waktu, khususnya untuk menangani volatilitas atau keragaman varians yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, terutama dalam data keuangan seperti harga saham, retur aset, dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari Mas Ilham. Di sini ada estimasi model Arch dan Garch. Langkah-langkah estimasi model Arch dan Garch itu yang pertama ada uji stasioneritas, yaitu sebelum membangun model Arch dan Garch, pastikan data return bersifat stasioner dengan menggunakan uji seperti Augmented Dicke Faller atau ADF. Yang kedua ada identifikasi model mean, yaitu dengan gunakan model ARIMA Autoregressive Integrate Moving Average untuk memodelkan komponen mean dari data repository its AC.id. Yang ketiga ada uji efek arch, yaitu setelah memperoleh residual dari model mean, lakukan uji arch untuk memeriksa adanya heteroskedastisitas, yaitu jika p-value uji arch signifikan, lanjut ke langkah berikutnya. Yang keempat ada estimasi model arch dan Garch, itu pilih model arch atau Garch yang sesuai berdasarkan data. Model Garch yaitu model yang paling umum digunakan. Yang kelima, ada evaluasi model, yaitu gunakan kriteria seperti AIC, Archaic Information Criterion, BIC, Bayesian Information Criterion, dan MAP, yaitu Mean Absolute Percentage Error, untuk mengevaluasi kinerja model. Next. Lalu di sini ada analisis Arch dan Garch. Yang pertama ada Arch, yaitu dapat digunakan untuk memodelkan situasi di mana varian dari error residual dalam satu model regresi berubah-ubah secara sistematis atau tidak konstan dan cocok untuk mendeteksi volatilitas jangka pendek. Kedua ada Garch, yaitu menambahkan unsur varians masa lalu, lag variance ke dalam model, sehingga dapat menangkap volatilitas yang persisten dari waktu ke waktu, yaitu yang lebih efisien dibandingkan Arch karena menggunakan lebih sedikit parameter untuk menjelaskan volatilitas jangka pendek dan panjang. Next. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke prakteknya. Akan dijelaskan oleh saudara. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ilham dan juga Alivia terkait penjelasan Ars dan juga GAR. Nah, insya Allah di sini saya akan menjelaskan eh, uji dari Ars dan GAR itu sendiri. Nah, sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada Ibu Sri Nuningsi dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi, sebelumnya di sini kami akan share screen terkait data terlebih dahulu. Nah, di sini kami eh, menggunakan
data yaitu kurs transaksi dengan Australian dollar seperti itu. Dan insya Allah yang kami gunakan nanti adalah data dari kurs kurs jual seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke EViews-nya. Bentar. Baik, jadi kita akan langsung masuk ke dalam EViews itu sendiri. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam EViews-nya. Jadi seperti biasa, kita langsung ke New, kemudian Work File. Dan di sini karena kami menggunakan data kurs dari tahun 2020 bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 8 Januari 2021, maka kita langsung saja. Yang pertama ada start date, kita tuliskan 2020 garis miring 01 garis miring 01. Kemudian untuk end date kita tuliskan 2021 garis miring 01 garis miring 08. Kemudian untuk frekuensinya kita ganti ke dalam daily sepanjang 7 hari seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data dari Excel seperti itu. Nah, sebelumnya kita masukkan ke Quick dulu, kemudian ke empty group. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data dari Excel yang tadi kita siapkan. Nah, kemudian kita masukkan, kita salin terlebih dahulu. Sini kita salin. Nah, untuk share satu ini kita ganti dengan kata kurs. Yes. Nah, sekarang sudah berganti menjadi kurs. Kemudian seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah uji stasionaritas seperti itu. Mohon maaf, sebentar. Nah, kita akan masuk, mohon maaf, kita akan masuk ke view. Eh, Mohon maaf, kita pencet kursnya dulu, terlebih dahulu. Nah, data tadi, kemudian kita klik view, kemudian ke dalam unit road test, kemudian yang standar saja. Nah, kita akan coba masukkan ke dalam level terlebih dahulu. Nah, di sini bisa terlihat bahwa angkanya masih di angka 0,5395. Dan itu menandakan bahwasannya itu masih belum signifikan karena di atas dari 0,05 seperti itu. Dan bagaimana caranya? Kita close terlebih dahulu, kemudian kita kembali lagi ke kurs. Nah, kemudian kita view, kemudian kita ke unit road test seperti tadi. Akan tapi bedanya adalah kita langsung masuk ke first difference seperti itu. Masukkan OK. Nah, di sini terlihat bahwasannya untuk probabilitasnya sudah signifikan yaitu di bawah 0,05 seperti itu. Dan ini menandakan bahwasannya sudah signifikan untuk kita lanjutkan ke dalam apa namanya tes yang selanjutnya seperti itu. Lanjut, kita akan masuk ke dalam estimasi model ARCH. Nah, kita close terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan masukkan kurs tadi. Kemudian kita ke quick. Nah, di quick kemudian kita ambil yaitu estimate equation seperti itu. Nah, di sini kita masukkan rumus dengan D, kemudian tanda kurung kurs, tanda kurung C seperti itu. Nah, langsung saja eh, kita oke seperti itu. Nah, kemudian kita pencet view, kemudian
Kemudian kita masukkan ke dalam heteroskedastisitas tesnya. Kemudian kita klik yang arch di sini. Nah, number lag-nya adalah satu. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya apa namanya? Untuk signifikannya di sini masih bisa dikatakan signifikan karena data di sini itu adalah 0,0011 yang mengatakan bahwasanya masih di bawah dari 0,05% dan menjadi apa itu namanya? Data ini signifikan seperti itu. Nah, kenapa kita tadi menggunakan number of satu? Karena kita tadi melihat bahwasanya saat uji stasioner kita menggunakan first difference. Nah, kita akan mencoba dalam bagian korelogram, benar. Eh, Mohon maaf. Nah, kita akan masuk ke unit load test, kemudian standar, kemudian langsung ke first difference tadi. Nah, karena probability sudah signifikan, kita langsung masuk ke korelogramnya. Kita masukkan ke first difference-nya. Nah, di sini terlihat bahwasannya uh, pada garis ini itu sudah melewati garis-garis yang lainnya dan berarti ada pertumbuhan yang signifikan antar variabel seperti itu. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Nah, terkait penjelasan dari arts adalah seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke GAT. Setelah tadi penjelasan, seperti biasa, kita masuk ke dalam kurs. Ini kita view-nya ubah ke dalam spreadsheet lagi. Nah, karena tadi kita sudah menguji terkait stasionernya, mungkin kita bisa ulangi lagi. Jadi kita pencet view, kemudian kita unit road test, kemudian standar, kemudian sudah masuk ke dalam first difference, dan sudah seperti ini. Lanjut, kita akan seperti yang tadi, yaitu uh, quick. Kita masuk ke quick, mohon maaf, quick, kemudian estimate equation, kemudian kita masukkan rumus yang sama. Nah, namun bedanya adalah kita di sini mencari yaitu terkait arts-nya itu sendiri. Nah, setelah muncul, sini sudah arts-nya satu, di sini ada guards atau tarts, kita biarkan saja. Eh, Juga di sini guards-nya juga satu. Nah, metodenya adalah auto auto regressive conditional heteroskedastisitas seperti itu. Kita sudah langsung saja pencet oke. Untuk equation yang sebelumnya langsung saja kita hapuskan. Nah, Nah, kita fokus ke bagian ininya terkait residualnya dan juga guards-nya. Ini mengatakan bahwasannya sudah nol dan juga nol, yang menandakan ini di bawah dari 0,05 dan bisa dikatakan bahwasannya data ini menunjukkan arc dan juga guards-nya signifikan seperti itu. Nah, jadi dan yang artinya adalah conditional variance residual tidak hanya dipengaruhi oleh kuadrat residual saja, akan tapi juga oleh conditional variance tahun sebelumnya, sehingga model lebih tepat menggunakan
arch dan juga guards seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian terkait presentasi dari kami. Apabila ada banyak kekurangan serta kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin langsung saja saya tutup. Syukur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.